matahari terbit dari barat dan langit mulai retak, manusia akan diingatkan tentang betapa kecilnya mereka di hadapan Sang Pencipta. Sebelum hari itu tiba, alam semesta akan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang jernih. Burung-burung berhenti bernyanyi, angin berhembus tanpa arah, dan laut pun terdiam, seolah-olah menahan nafas menunggu keputusan yang tak terelakkan. Manusia dengan segala kesombongannya akan tersadar bahwa harta, tahta, dan segala yang mereka banggakan hanyalah fata morgana. Kekuasaan yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata akan lenyap bagai debu yang diterbangkan angin. Saat itu, tak ada lagi yang bisa dibanggakan, kecuali amal dan ketakwaan yang telah ditanam selama hidup di dunia. Sebelum kiamat datang, tanda-tanda kecil akan bermunculan, moral manusia akan merosot, kejahatan merajalela, dan kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang asing. Anak-anak tak lagi menghormati orang tua, persaudaraan retak oleh ego, dan keadilan hanya menjadi kata-kata indah dalam buku. Namun, di tengah kegelapan itu, masih ada cahaya-cahaya kecil yang berjuang mempertahankan iman, seperti bintang di langit yang tetap bersinar meski malam begitu pekat. Hari kiamat sudah berada di depan mata kita, tetapi sebelum itu terjadi, mari kita menelusuri tentang sosok seorang Dajjal yang akan muncul sebelum bumi ini hancur luluh lantak bagaikan debu yang berterbangan. Inilah sosok Dajjal yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam lorong waktu yang penuh misteri, di antara cahaya dan kegelapan, ada satu sosok nama yang terus bergema dalam benak umat manusia. Dia adalah Dajjal, sang pembawa fitnah terbesar. Sosok yang keberadaannya menggetarkan hati, menguji iman, dan menjadi tanda akhir zaman. Siapakah Dajjal itu? Apakah dia hanya mitos atau dia nyata? Mari kita menyelami makna mendalam di balik sosok yang satu ini. Dajjal menurut keyakinan para salafus soleh adalah seorang anak Adam. Ia bukan dari golongan jin. Dua ulama kontemporer berkata bahwa Dajjal adalah Bani Adam. Dia butuh makan, minum, dan lainnya. Oleh karena itu, ia akan dan bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Keluarga Dajjal, ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Mereka keturunan Yahuza yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dajjal dikisahkan tidak memiliki keturunan atau mandul. Ia dilahirkan di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina, yang kemudian hari menjadi kota besar pada masa Nabi Daud dan setelahnya. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah atau hubungan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Ayah ibu Dajjal itu melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Sejak kelahirannya, ia tak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Pada saat itulah, di negeri Samirah mengalami gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Lalu, negeri itu hancur dilibas banjir. Nyaris seluruh penduduk pulau itu tidak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah goa di tengah pulau terpencil. Di dalam goa itulah, Samiri dipiara oleh malaikat Jibril. Menurut sebuah riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan malaikat Jibril alaihi salam. Ia seorang dari golongan manusia yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Masa kecil Dajjal, semenjak umur 4 tahun dirasuki jin setan, yaitu penjelmaan dari patung sapi betina. Disebutkan sebagai Aujubah As-Samirah atau keajaiban Samirah. Menurut hakim penguasa negeri kala itu, anak laki-laki aneh itu dirasuki setan. Berita disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Sang hakim meminta bantuan tukang sihir dan para dukun seluruh dunia untuk mengeluarkan setan dari tubuhnya, yang menurutnya setan akan mengguncangkan singgasana atau arasy Allah. Tinggallah anak ajaib itu dalam pengawasan dan pemeliharaan hakim di istananya.
Selama 1 tahun di istana terjadilah peringatan Tuhan kepada mereka karena mereka melakukan zina dan liwat atau homoseksualitas. Maka seperti orang-orang Sadum dan Amurah, Allah memerintahkan Jibril untuk memendam mereka ke dalam bumi seperti dilakukan atas penduduk Sadum dan Amurah. Yang tersisa hanyalah seorang anak kecil yang berada di istana hakim. Setelah itu, Jibril ditugaskan untuk membawa anak itu ke suatu pulau yang terletak di lautan luas yang disebut Laut Yaman. Ia bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga dan memeliharanya, serta menyayanginya dengan memberi makan dan minum sampai waktu yang ditentukan. Allah menyayangi anak itu, seraya berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Ciri fisik yang terdapat pada diri seorang Dajjal. Menurut sebuah hadis, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat, sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang mengalami buta. Ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah dan matanya kabur, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh gempal, kulitnya merah, memiliki kening lebar, serta dadanya bidang. Tertulis di antara dua mata Dajjal kata kafara, artinya kafir, yang bisa dibaca oleh orang buta aksara. Periwayat hadis lain mengatakan ia terlihat masih muda, berbadan besar, agak kemerah-merahan. Ia seorang pemuda, posturnya yang gemuk, kulitnya kemerah-merahan, berambut keriting, matanya sebelah kanan buta, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak. Wajah Dajjal serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan, atau lelaki Quraisy dari Khuza'ah yang hidup pada zaman jahiliyah. Salah satu hadis sahih yang menjelaskan tentang Dajjal adalah riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah dan memang ahlinya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal, dan kemudian berkata, "Aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri Dajjal pernah diungkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah." Hadis riwayat Abu Daud. Selain ciri fisik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ciri Dajjal lainnya adalah terdapat kata kafir di antara kedua belah matanya. Orang-orang beriman akan bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Nabi memerintahkan umatnya yang menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membacakan awal-awal surat Al-Kahfi. Marilah kita untuk selalu waspada, menjaga iman dan tidak terjerumus dalam tipu daya Dajjal, karena pada akhirnya hanya kebenaran yang akan abadi dan hanya keimanan yang akan menyelamatkan kita dari segala bentuk kesesatan.